Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bisa dari mana nih? Dari kuliah. Oh, dari kuliah. Hmm. Apa kuliah apa? Apa kuliah atau ujian atau apa? Tadi habis kuliah ini pelajaran ekonometrik ya. Oh, gimana? Ekonometrikanya aman berarti ya? Aman lah insya Aman Allah. ya. Ya alhamdulillah. Ya, mungkin kita nih belum kenal satu sama lain. Mungkin bisa kenalan dulu dong sama apa namanya narasumber kita. Kenalin, namaku Badru Takia Zagata, bisa dipanggil Badru sih. Asalku dari Lampung, ngekosnya di dekat sini di UI. Oh, di bagian mananya kalau boleh tahu? Di Jalan Padanaran. Pandanaran. Iya. Oh, alah, berarti dekat dah ya. Dekat. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Badru nih, apa sih kesibukannya sekarang nih? Sekarang kesibukannya cuma kuliah sih. Kayak kupu-kupu kuliah pulang. Kadang ada juga ikut organisasi gitu, kayak organisasi ngajar TPA biasanya. Oh. Tapi hari-hari tertentu aja. Oh, alah. Oke, sekarang tuh berarti menginjak semester 5 ya berarti ya? Ya, alhamdulillah udah semester 5. Alhamdulillah ya. Mungkin sekarang itu pembahasannya mungkin dari narasumber kita ya Mas Badru, apa sih pembahasan kali ini kita tuh? Mungkin ya, kita bisa bicara tentang wakaf nih. Mungkin potensi wakaf di Indonesia mungkin bakal bisa besar sih. Oh, bisa besar. Sedangkan mayoritas kita Muslim juga ya teman-teman ya. Oke, Iya. karena masa awal karena mayoritas Muslim juga pasti masyarakat Muslim juga tentunya berzakat ya gitu ya. Iya, Kalau boleh berzakat. tahu nih zakat. Zakat atau wakaf? wakaf. Oh, wakaf. Ya, Iya. maaf, wakaf berarti ya. Nah, kalau boleh tahu nih wakaf. Nah, wakaf di Indonesia itu apa aja sih? Kalau yang paling terkenal sih, kalau dari dulu sih wakaf tanah sih. Wakaf tanah ya? Wakaf bangunan. Rata-rata kalau bangunan tuh kayak pondok pesantren tuh banyak. Pesantren ya. Pakai rata-rata di Indonesia sekarang udah pada di bawah badan wakaf. Badan wakaf Indonesia. Berarti emang wakaf itu emang yang ngelola tuh untuk Indonesia, Badan Wakaf Indonesia BWI Iya. ya berarti ya. Iya, ada badannya sendiri. Badannya sendiri. Oke. Nah, untuk ini kan wakaf kan tadi ada wakaf tanah, wakaf bangunan, ada wakaf lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan kali ini dari Mas Badru sendiri ingin bawa apa sih wakaf apa Mungkin untuk sekarang kalau wakaf tanah susah ya kalau untuk kita yang masih muda gini loh. Tanah itu sulit. Mungkin sekarang yang lagi terkenal tuh wakaf uang sih. Wakaf uang. Iya. Oh, karena bisa juga ya dari wakaf uang itu kan kita memanfaatkan digitalisme ya, maksudnya digital ya kan. Iya. Kita mana-mana bawa handphone dan sebagainya. Mungkin bisa jadi ketika ada kiris wakaf gitu kita bisa kiriskan gitu, Iya. misalnya mobil banking dan sebagainya ya kan. Benar. Oke. Nah, mungkin kita langsung saja ya. Ini ada beberapa teman-teman nih yang bertanya terkait dengan apa sih yang diketahui tentang wakaf itu sebenarnya apa sih? Kalau dari pengetahuan saya itu wakaf tuh dimana perbuatan seorang wakif memisahkan dan menyerahkan harta bendanya untuk dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka tertentu dengan sesuai kepentingan untuk biasanya untuk ibadah atau kepentingan masyarakat umum. Tapi itu kepentingannya harus sesuai dengan syariat Islam. Oh, oke. Berarti emang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tapi kalau misalkan di luar dari ketentuan syariat Islam gimana? Boleh atau nggak kira-kira? Sebenarnya nggak boleh sih. Oh ya boleh. Emang udah ada ketentuannya ya. Ya, Wakaf juga kan. ketentuan. Wakaf juga sebagai ya emang yang juga diperintahkan ya dalam Al-Quran juga ada kan kalau kita. Kalau setahu saya di Al-Quran tuh nggak ada kata wakaf, belum ada. Oh, belum ada. Adanya cuman kayak menjelaskan kayak kita kalau di juz 4 awal kalau kayak memberikan harta yang kita cintai itu nanti bakal dibalas yang lebih sama Allah. Oh. Tanalul birro. Rantana biroan apa? Hantatu. Hantatu minu wala. Hantatu fikum. Hantatu fikum itu ya. Nah itu. Mantap sekali ya Mas Badru nih. Oke, ini ada juga nih bertanya tentang apa sih yang kamu ketahui tentang wakaf produktif? Nah, gitu. Mungkin sebelum kita tahu definisi, mungkin kita harus tahu apa itu kata produktif ya. Produktif itu kan satu kata sifat yang berarti menghasilkan atau memberikan hasil yang bermanfaat untuk yang memberikan keuntungan lah. Jadi jika wakaf dikelola secara produktif,
itu memiliki kesamaan dengan impact investing. Ya benar. Yang mana investasi yang diarahkan untuk memiliki dampak positif bagi sosial atau lingkungan hidup selain keuntungan secara ekonomi. Berarti emang wakaf itu dikelola terlebih dahulu lah ya. Ternyata produktif yang seperti kita tahu itu apa sih, hidup gitu kan? Iya nggak sih, hidup. Kalau produktif itu lebih kayak memberikan hasil sih. Memberikan hasil. Oh ya, benar memberikan hasil. Benar. Oke, ini ada juga yang bertanya nih tentang apakah di Indonesia ini sudah ada regulasi yang mengatur tentang wakaf produktif? Nah, kalau dari regulasi yang udah ada sih. Wakaf produktif itu tepatnya ada di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Di dalam undang-undang tersebut ada salah satu aspek yang membahas wakaf produktif, tepatnya pada pasal 43 ayat 2. Berarti emang sudah ada berarti ya regulasinya ya teman-teman. Ada. Jadi wakaf ini emang sudah legal bahasanya ya, ada legal. Tidak ada namanya apa tidak ilegal berarti udah. Berarti emang kita di Indonesia emang diperbolehkan untuk wakaf ya, mungkin seperti itu. Nah, tuh ada yang lagi nanya nih. Seperti yang tadi dijelaskan nih terkait dengan wakaf produktif mempunyai dampak positif bagi sosial atau lingkungan hidup selain keuntungan secara ekonomi. Mungkin bisa dijelasin nggak sih dampak selain daripada itu? Ini seperti apa? Pengelolaan waktu secara produktif setidaknya itu memberikan 2 dampak positif. Di antaranya yang pertama, kehadiran wakaf produktif dapat menjadi sarana penyedia infrastruktur publik. Oh ya, benar-benar. Seperti di bidang pendidikan tadi kayak pondok pesantren. Berarti kayak bangunan dan sebagainya ya. Dan kesehatan tuh contohnya rumah sakit. Rumah sakit itu bisa juga bisa juga jadi wakaf gitu sebenarnya. Benar. Sehingga dapat mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat. Dan yang kedua, kehadiran wakaf sebagai penyedia infrastruktur sosial atau publik dapat mengurangi beban pemerintah sebagai penyedia infrastruktur tersebut. Hal ini penting mengingat saat ini pemerintah negara-negara di dunia ini menghadapi risiko terkait keberlanjutan utang akibat kebutuhan pendanaan yang besar untuk pembangunan infrastruktur di tengah minimnya pendapatan domestik. Oke, berarti kita bisa kutip itu bahwasanya apa sih tadi itu kan ada namanya infrastruktur ya, membangun dana-dana yang ada di negara, membantu ya berarti ya. Berarti secara tidak langsung wakaf ini bisa digunakan untuk semua hal berarti ya, baik itu dalam negara dan sebagainya, mungkin bisa seperti itu. Iya, tadi bisa membantu pemerintah dan pembelanjaannya ya. Iya, pembelanjaannya. Oke. Nah, terus lanjut nih, ada teman-teman nanya terkait dalam mengelola wakaf produktif itu apakah terdapat syarat-syarat? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari yang saya pelajari di kelas ya, itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf produktif. Yang pertama itu wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah, sebagaimana yang lazim selama ini. Yang kedua, nazir pengelola memiliki jiwa entrepreneur. Tanpa semangat entrepreneur, nazir akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya. Dan yang ketiga adalah transparansi dalam pengelolaan wakafnya. Tadi kalau boleh tahu kan wazir nih ya. Wazir itu apa? Wazir ya? Wakif. Nazir. Nah, mungkin dari teman-teman ini ada belum tahu nih nazir itu apa sih? Nazir itu orang yang mengelola harta wakafnya dari apa? Kan wakif itu kan kayak menyerahkan hartanya ke badan wakaf. Iya, benar. Nanti di badan wakaf ini ada yang namanya nazir, dan nazir itu bertugas untuk mengelola harta wakaf ini. Berarti nazir ini yang mengelola berarti ya. Iya, mengelola yang wakaf misalkan kayak wakaf uang dan sebagainya. Nah, yang mengelola itu si nazir itulah berarti. Iya. Berarti nanti nazir itu harus mempunyai jiwa leadership entrepreneurship. Entrepreneur. Itu sangat penting sekali ya teman-teman ya. Kalau misalkan tidak mempunyai itu bingung. Iya. Dan itu nggak bakal berputar. Nah, seperti itu. Nah, terus ada juga yang nanya nih, contoh dari wakaf produktif itu seperti apa sih? Mungkin? Kalau wakaf produktif itu mungkin yang terkenal adalah wakaf uang ya. Itu bisa dipandang jadi salah satu solusi yang membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini bukan lagi
dijadiin sebagai alat tukar. Bisa juga jadi wakaf produktif yang bisa menghasilkan lah. Ya, kalau bisa menanggapi sih bahwasannya kayak wakaf uang ya. Wakaf uang ini kan kalau misalkan kita bicara tentang wakaf tanah, ya kan. Kalau wakaf tanah kan berarti wujudnya udah ada nih ya. Tanah berapa hektar dan sebagainya. Kalau misalkan wakaf uang, nah wakaf uang kan tidak ada nominalnya, tidak ada batasannya. Jadi kan kita bisa mewakafkan 1.000 aja bisa. Itu menjadi kebermanfaatan. Ya kan, 1.000, 2.000, 5.000 dan bahkan 1.000.000, 10 juta kasih pun tetap itu bermanfaat. Berarti dalam wakaf uang ini sangat-sangat berproduktif sekali ya berarti ya. Karena melihatnya tadi itu tidak ada nominal yang tercantum. Kalau misalkan emang ada tercantum berarti kan menyulitkan, bahasanya kan menyulitkan bagi para yang muakaf. Nah, ya apa sih orang muakaf tuh? Orang-orang yang muakafkan tuh apa sih? Wakif ya, berarti ya menyulitkan wakif berarti. Oke. Nah, terus ada lagi nih yang nanya nih. Nah, kamu tahu nggak sih sejak tahun 1983 itu telah berkembang pemikiran tentang inovasi dan perkembangan wakaf di dunia Islam. Nah, umat Islam itu mulai sadar bahwa peran lembaga wakaf sangat besar bagi pembangunan umat di masa yang akan mendatang, khususnya bagi negara-negara yang berkembang. Kan sekarang nih kita lihat nih banyak yang berkembang, negara-negara berkembang kayak salah satunya Indonesia ya, dulu sangat kita belum lahir nih tapi kan kita bisa merasakan sampai hal ini ya. Kita merasakan hal ini, dampaknya berkembang. Salah satu negara yang terkenal dengan pengelolaan wakafnya adalah Turki. Nah, mungkin kamu tahu nggak sih bagaimana wakaf yang ada di Turki itu? Kalau dilihat dari sejarahnya, Turki ini kalau wakaf di Turki ini bisa dikatain sangat tua lah. Sangat tua berarti ya. Udah lama banget. Udah lama banget. Sangat tua, dari zaman Utsmani itu paling terkenalnya. Paling banyak bangunan wakaf tuh muncul tuh pas di zaman Turki Utsmani itu banyak. Di zaman Ottoman. Di negara ini wakaf juga dikenal sebagai vakfif. Oh, bahasa Turkinya berarti ya? Iya, itu ada artinya sendiri sih. Apa artinya? Pelayanan publik untuk mempromosikan moralitas, kebajikan, penghargaan, dan cinta dalam masyarakat. Sejak masa kekuasaan Turki Utsmani, wakaf telah menghidupi berbagai pelayanan publik dan menopang pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Oke. Berarti emang udah sangat Turki ini menjadi tolak ukur ya berarti ya, tolak ukur dari negara-negara lainnya karena Turki ini menjadi negara pertama kalau nggak salah, iya bukan sih? Atau negara terlama? Kurang tahu, kalau terlama mungkin bisa dikatakan Arab ya, nggak tahu. Ya. Soalnya kan kalau yang saya pelajari itu wakaf pertama dalam dunia Islam sih itu Ka'bah. Ka'bah ya, benar-benar Ka'bah. Berarti Turki ini sebagai panutan lah ya. Bahwasanya Turki ini bisa berkembang dari dulu sampai sekarang menjadi panutan juga kan kepada negara-negara yang berkembang. Dan banyak juga di Turki itu kan pendidikan, sekolah-sekolah itu kan dalam wakaf bentuknya. Oh, dalam wakaf. Berarti emang wakaf itu dipergunakan untuk pendidikan dan sebagainya berarti. Nah, ini ada juga nih pertanyaan nih. Turki menjadi salah satu negara dengan sistem wakaf yang terus berkembang dan hingga kini menjadi sorotan dunia. Nah, mungkin jenis wakaf seperti apa sih yang populer pada zaman Turki Utsmani? Jenis wakaf yang populer pada masa itu pada Turki Utsmani itu adalah berbagai jenis properti yang tidak bergerak dan wakaf uang wakaf tunai. Itu telah dipraktekkan sejak awal abad ke-15 Masehi. Tradisi ini secara ekstensif terus berlangsung sepanjang abad ke-16 Masehi. Sedangkan pada masa pemerintahan Ottomaniyah di Turki, dana wakaf berhasil meringankan pembelanjaan negara, terutama untuk menyediakan fasilitas pendidikan, sarana perkotaan, dan fasilitas umum lainnya. Nah, berarti kan kalau dari zaman Turki itu tadi kita belajar di Indonesia itu manfaat wakaf itu kan meringankan beban pemerintah negara. Juga kan ternyata di Turki juga begitu. Sudah diterapkan dari sejak dulu ya, bukan baru sekarang. Berarti benar-benar. Tadi kan tempat menyinggung terkait dengan benda-benda yang tidak bergerak, ya kan? Berarti bisa kita kutip bahwasannya benda-benda tidak bergerak ini kayak seperti bangunan dan sebagainya ternyata emang sudah diterapkan sejak dulu. Sejak zaman Turki Utsmani, benar kan? Iya, Turki Utsmani. Sudah diterapkan. Jadi emang bukan dari sekarang bukan, tapi emang tradisi ini sudah sejak lama.
gitu. Oke, lanjut lagi nih, ada yang bertanya nih. Nah, bagaimana sih cara pengelolaan wakaf di zaman Turki Utsmani? Turki itu sendiri mempunyai sejarah yang panjang dalam pengelolaan wakaf ya, yang mencapai keberhasilannya di zaman Utsmaniyah. Menurut Mustafa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip dari Ahmad Junaidi dan Tobit Al-Ashar pada tahun 1925, di mana harta wakaf pada tahun 1925 diperkirakan mencapai 3/4 dari luas tanah yang produktif. Pusat administrasi wakaf dibangun kembali dengan penggusurannya pada tahun 1924. Sekarang Bank Wakaf dan Finance Corporation telah didirikan untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture. 3 lembaga wakaf terbesar yang ada di Turki itu ada 3 yang paling terkenal. Ada Turki Diyanet Vakfi, Mahmud Hudai Vakfi, sama yang terakhir ada Hakyol Vakfi. Berarti emang 3 itu yang paling terbesar gitu. Iya. Oh, alah, oke. Nah, kan tadi sempat ini kan berarti sudah sampai sekarang berarti ya, maksudnya 3 itu ya, 3 lembaga itu sampai sekarang. Nah, mungkin nih ada lagi yang bertanya nih. Nah, di negara itu kan wakaf itu dibedakan menjadi 3 jenis sesuai dengan tahun berdirinya. Nah, apa sih yang dari Mas Badru ketahui itu dari ketiganya itu mungkin? Kalau berdasarkan tahun berdirinya, wakaf di Turki dibedakan menjadi 3 jenis ya. Yang pertama itu ada wakaf peninggalan zaman Saljuk dan Turkismani. Yang kedua itu ada wakaf mazbutah, itu dikelola oleh Dirjen Wakaf. Ketiga, wakaf mualhaqoh, itu dikelola oleh mutawali atau nazir. Di sana lebih dikenal namanya mutawali. Dan disupervisi oleh Dirjen Wakaf. Dalam praktiknya, Dirjen Wakaf juga memiliki kewenangan untuk mengelola wakaf mazbutah dan juga mengawasi wakaf mualhaqoh. Selain itu, Dirjen Wakaf juga bertugas mengawasi berbagai macam wakaf baru. Oh, berarti tadi kan sempat mutawali, berarti ini bahasa lain ya. Kalau di Indonesia kan sering dikenal nazir gitu ya. Iya, oh, berarti ini sebagai, kalau bahasa Arabnya kan mufrodat, berarti kosakata yang baru ya. Ini sangat-sangat asing nih, mutawali. Wah, mutawali saya baru tahu juga sebenarnya. Oke, lanjut. Mungkin nih ada lagi bertanya nih terkait dengan nih, apakah di negara Turki sudah ada regulasi yang mengatur tentang wakaf? Sudah ada. Oh, sudah ada. Ya. Pemerintah Republik Turki telah menetapkan berbagai regulasi wakaf berdasarkan hukum sipil Turki. Di antaranya pertama itu ada wakaf itu harus mempunyai dewan manajemen. Dan yang kedua, Dirjen Wakaf harus melakukan supervisi. Dan yang ketiga, harus diaudit minimal 2 tahun. Keempat, Dirjen Wakaf berhak memperoleh 5% dari net income wakaf sebagai supervisi atau audit. Selain itu, Dirjen Wakaf juga mengelola atau melakukan kerjasama sejumlah wakaf yang berwujud investasi di berbagai bisnis. Berarti memang sudah ada ya regulasinya, berarti. Yeah. Berarti tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara lain sudah ada. Tadi kan kita kan bicara wakaf di sini kan katanya jadi apa? Sejumlah wakaf yang berwujud investasi itu berbagai bisnis, dan juga wakaf itu berarti juga untuk investasi. Di berbagai bisnis supaya apa bisa lebih produktif gitu. Lebih produktif. Nah, dari investasi itulah ada income ya kan. Nah, income itu yang digunakan untuk wakaf tersebut. Nah, terus ada juga nih yang nanya nih, dari aspek pemanfaatan wakaf nih yang telah digunakan untuk melayani kebutuhan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan, ya kan? Nah, terus mungkin bisa dikasih contoh dari pemanfaatan wakaf yang tadi disebutin. Salah satu contoh wakaf, bangunan wakaf yang udah lama ya. Nah, itu ada di dalam layanan kesehatan. Ada wakaf rumah sakit, itu dipersembahkan oleh ibunda dari Sultan Abdul Majid, kemudian dikenal dengan Besmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim pada tahun 1843. Hingga kini rumah sakit ini masih berdiri megah dan juga merupakan salah satu rumah sakit modern di kota Istanbul. Rumah sakit ini juga dilengkapi dengan 1.425 tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter, perawat, dan staf. Sementara wakaf untuk inisiatif dan tujuan pendidikan pada umumnya berwujud beasiswa dan perumahan gratis bagi mahasiswa. Kalau di sana, kalau pendidikannya bisa berwujud beasiswa dan perumahan bagi gratis bagi mahasiswa, mungkin wisma bahasa. Wisma, oh iya benar-benar. Apalagi ini
diperuntuk untuk mahasiswa apa misalkan bahasanya baru mahasiswa pendatang, mahasiswa luar negeri kan mereka nggak punya tempat tinggal ya kan, dengan perbandingannya bisa dibilang kan kebutuhannya kita nggak tahu ya, apalagi di sana para orang. Maka dari itu dari Turki sendiri membuat wisma untuk meringankan ya bahasanya, meringankan. Tadi kan berarti yang tadi sempat dibilang kan wakaf, tadi wakaf kesehatan ya kan, bentuk kesehatan yaitu rumah sakit. Berarti cukup lama berarti ya, 1800-an berarti cukup lama, dan bahkan sampai saat ini masih megah, masih berdiri kokoh ya. Masya Allah sekali nih, ini bentuk sebagai apa ya, amal jariah banget ya, amal jariah banget. Berarti maka dari itu kita harus wakaf gitu ya, biar amal jariah itu terus mengalir, karena kebermanfaatan itulah yang penting sekali untuk diri kita, dan bahkan menjadi bekal di akhirat nanti, mungkin seperti itu. Nah, ini ada lagi bertanya nih, dalam melestarikan tradisi wakaf dalam masyarakat Turki, upaya apa aja sih yang dilakukan oleh Dirjen Wakaf di Turki sana? Untuk melestarikan tradisi wakaf dalam masyarakat Turki, berbagai upaya dilakukan, diantaranya dengan menggelar Charities Week atau Minggu Wakaf, Minggu Berwakaf gitulah. Setiap tahun di bulan Desember. Tradisi ini udah digelar sejak 1983. Ini diselenggarakan oleh Dirjen Wakaf di sana di masa itu. Berarti emang sifatnya selalu ini ya, wajib nggak sih? Atau gimana tuh tadi? Mungkin lebih ke tradisi ya. Tradisi. Dan udah kayak kebiasaan. Berarti karena udah kebiasaan itu maka mereka tuh sering melakukan. Iya, makanya seminggu sekali. Ini sangat bagus nih. Mungkin Indonesia mungkin bisa diterapin nggak ya? Tapi kalau misalnya ya bisa, sebenarnya bisa. Cuman kan di sisi lain kita nggak tahu nih kebutuhan masing-masing kan ada yang berbeda gitu kan. Di setiap daerah kita kan pendapatan sama kebutuhannya kan beda-beda gitu. Jadi kita belum bisa menyamaratakan hal itu. Ya mungkin ini bisa menjadi catatan besar ya teman-teman ya, kalau misalkan emang mau kita terapin gitu kan tradisi ini sangat baik sekali. Oke, ini ada lagi yang bertanya nih, apa tadi? Oh ya, apa sih yang kamu tentang imaret? Nah ini kan mungkin tradisi ya atau gimana nih yang di Turki ya, mungkin tradisi atau apa? Mungkin bisa diceritakan. El-Maret ya? Oh El-Maret, itu nggak tahu ya El-Maret. Tentang sana ini El-Maret ya, masalah El-Maret. Dari sejarahnya mencatat bahwa El-Maret itu adalah suatu sarana utama dalam pembangunan dan juga sebagai lembaga sosial yang telah dikenal sejak era Turki Utsmani. Nah, sekitar abad ke-15 dan 16, El-Maret pada umumnya dibentuk oleh pejabat di era Turki Utsmani. Sudah menjadi kebiasaan bahwa sultanlah yang bertindak sebagai administrator El-Maret. Kebiasaan ini terus dilestarikan oleh para gubernur di Turki hingga abad ke-19 Masehi. Berarti emang ini sudah apa namanya? Sampai saat ini berarti tetap dilakukan. Kalau di sini cuma hingga abad ke-19 sih, tapi mungkin sampai sekarang masih ada sih. Cuman kita belum bisa mendengar ya kabar dari mereka ya. Karena kita terakhir dengar begitu. Terakhir dengar itu. Oke, ini ada lagi yang bertanya nih, bagaimana sih perkembangan El-Maret di Turki itu sendiri? Nah, mungkin bisa diceritakan. Menurut Prasetya dan Huda dalam jurnalnya yang terbit tahun 2017, bahwasanya bahwa pada saat ini Turki tetap mempertahankan kelembagaan El-Maret. Itu terbukti dengan masih adanya 32 El-Maret yang memberikan layanan kepada lebih kurang 15.000 orang setiap harinya. El-Maret juga memberikan bantuan uang kepada orang tua dan orang miskin. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu. Dan tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih kurang 10.000 mahasiswa. Oh iya, berarti sampai kemarin berarti ya. Tapi ini kan jurnal lama ya, tadi tidak apa-apa. Ini kan sebagai referensi kita ya 2017. Bahwasanya El-Maret ini tetap masih ada gitu dan berkembang. Bahwasanya El-Maret ini sangat berperan ya, maksudnya berperan sekali gitu ya. Bagi itu untuk mahasiswa yang kurang mampu dan sebagainya. Nah, itu sangat-sangat ini sih. Nah, ini terus ada lagi nih bertanya terkait bagaimana sih perkembangan wakaf produktif di negara Turki. Di Turki wakaf produktif yang populer itu adalah wakaf dalam bentuk uang ya. Menurut Ridwan El Said, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham
telah dikenal pada zaman Turki Utsmani dan saat ini telah diterima luas di Turki modern. Pada zaman pemerintah Ottomaniyah di Turki, amalan wakaf tunai ini berhasil meringankan perbelanjaan kerajaan dalam menyediakan kemudahan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya kepada masyarakat. Pada masa Turki modern, wakaf tunai dapat membantu mewujudkan tujuan makro ekonomi modern, yaitu menurunkan perbelanjaan negara. Oh, berarti benar-benar. Jadi sangat populer ya berarti ya, produktif ini ya. Nah, ini kan tadi penjelasan di atas ya, bahwasanya potensi wakaf di sana tuh sangat-sangat besar gitu ya, dari zaman dulu dan bahkan sampai sekarang masih diterapin. Ini sangat-sangat gimana ya, menjadi contoh, benar nggak sih, contoh sekali. Karena dari wakaf itu apa ya, bisa membangun sampai saat ini ya kan, apalagi diterapin dari dahulu kala. Istilah kata dari dahulu kala sudah diterapin dan kemudian menjadi tradisi. Nah, sebuah kebiasaan. Iya benar. Ya kan? Dari sebuah kebiasaan itulah yang membuat apa ya? Jadi setiap individu masyarakat Turki itu mempunyai apa? Kesadaran. Wah, saya ini bukan karena semena-mena masyarakat Turki di sana harus mempunyai kesadaran, bukan, tapi mereka mempunyai kesadaran sendiri bahwasannya wakaf itu penting. Nah, itu karena kita nggak bisa melihat nilainya atau apa, tapi lihat dari kebermanfaatannya, ya kan? Dan kebermanfaatan inilah yang apa namanya, yang bisa digunakan atau bisa bisa dinikmati bahasanya, bisa dinikmati baik itu dalam diri sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, mungkin nggak terasa ya kita udah berbincang sangat jauh dan sangat lama ya teman-teman ya. Mungkin bisa dari Mas Badru nih, mungkin bisa memberikan closing statement nih. Mungkin apa gitu untuk podcast kita kali ini. Apa ya? Ya intinya ya wakaf tuh ya tadi bener apa? Wakaf tuh dapat memberikan kita apa? Kebermanfaatan. Manfaatan itulah yang paling penting ya. Karena kalau di dalam bahasa Arabnya ada namanya khairun nasi anfa'uhum linnas, karena sebaik-baiknya manusia itulah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Mungkin itu aja ya mungkin dari podcast kali ini. Mungkin itu aja dari kita ya. Oh ya, sudah itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.